Ayo, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah kasus tipikor yang terjadi di daerah Semarang. Sebelumnya perkenalkan rekan saya yang pertama bernama Muhammad Iqbal dengan NIM 2019-410 dan rekan saya yang kedua bernama Putri Indah Wulandari dengan NIM 2019-468 dan saya sendiri Syala Syafira dengan NIM 2019-470. Langsung saja ke contoh kasus yang akan dibacakan oleh rekan saya. Silahkan. Yang pertama itu contoh kasus. Menurut putusan nomor 48 pidana khusus tahun 2012 Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, PT Bank Pembangunan Daerah BPD Jawa Tengah atau Bank Jawa Tengah digugat sebesar 22 miliar oleh salah satu nasabahnya, yaitu Satya Laksana. Gugatan itu terkait hilangnya uang tabungan sebesar 6 miliar, namun Bank Jawa Tengah menolak bertanggung jawab atas hilangnya uang nasabah tersebut. Alasannya raib uang milik nasabah itu merupakan tanggung jawab pribadi mantan petinggi Bank Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta, Teguh Pramono dan Bagus Joko Suranto, terpidana kasus korupsi. Kuasa hukum Bank Jawa Tengah, Maria Ulfa, menegaskan Bank Jawa Tengah tidak terkait dalam kasus hilangnya uang penggugat sebesar 6 miliar. Itu uang nasabah yang bertanggung jawab adalah pribadi, yakni Teguh Pramono dan Bagus yang juga telah divonis dalam kasus tipikornya. Menurut Ulfa, dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang sudah disebutkan bahwa hilangnya uang penggugat merupakan tanggung jawab kedua terpidana itu. Keduanya yang berkewajiban mengganti uang nasabah yang hilang oleh hakim. Apalagi hilangnya uang penggugat terjadi di Bank Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta, sehingga gugatan ke PT Bank Jawa Tengah secara umum dinilai tidak masuk akal. Kuasa hukum Satya Laksana, Kahar Muamal Shah, mengatakan pada prinsipnya, gugatan yang diajukan kliennya terkait uang tabungan hilang di Bank Jawa Tengah, terkait apakah hilangnya uang tersebut karena ulah oknum pegawai Bank Jawa Tengah, itu bukan urusan kliennya. Secara instansi, Bank Jawa Tengah harus bertanggung jawab atas hilangnya dana nasabah yang disimpan di bank. Apalagi dalam kasus ini sudah terbukti bahwa Teguh Pramono dan Bagus Joko Suranto saat melakukan pemindahan bukuan uang, mereka bertindak atas nama Bank Jawa Tengah. Hal senada disampaikan kuasa hukum Teguh Pramono selaku tergugat 2, Muhammad Dasuki. Menurutnya yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Bank Jawa Tengah. Dasuki mengatakan dijadikannya Teguh Pramono sebagai tergugat 2 juga hal aneh. Seharusnya Teguh hanya menjadi pihak turut tergugat dan tidak dibebankan menanggung membayar kerugian penggugat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekedar diketahui, PT Bank Jawa Tengah digugat oleh salah satu nasabahnya, Satya Laksana, ke Pengadilan Negeri Semarang. Tak tanggung-tanggung, Satya menggugat PT Bank Jawa Tengah agar membayar uang ganti rugi, baik material maupun imaterial sebesar 22 miliar. Selain Bank Jawa Tengah, Satya juga menjadikan petinggi Bank Jawa Tengah Unit Usaha Syariah atau UUS Surakarta Teguh Pramono sebagai tergugat 2. Gugatan dilayangkan atas perkara pemindah bukuan uang nasabah ke rekening lain tanpa sepengetahuan nasabah. Uang milik Satya dipindah bukukan oleh tergugat 2, yakni Teguh sebesar 6 miliar. Penggugat sudah berupaya meminta kepada tergugat 1 dan 2 mengembalikan uang yang hilang itu. Namun, karena tidak ada itikat baik, gugatan perbuatan melawan hukum diajukan. Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta gugatan diterima secara keseluruhan, menyatakan perbuatan tergugat 2 memindah bukukan rekening tabungan milik penggugat tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu, hakim diminta menghukum para tergugat membayar uang ganti rugi tanggung renteng sebesar 22 miliar secara tunai dan menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa 2 som sebesar 50 juta setiap hari. Apabila lalai dalam melaksanakan putusan hakim, Ketua Majelis Hakim Muhammad Zainal menunda sidang hingga Rabu pekan depan dengan agenda jawaban para tergugat. Analisis kasus. Berdasarkan contoh kasus tindak pidana korupsi di atas, maka dapat diketahui bahwa hakim dalam memutuskan seorang terdakwa tindak pidana korupsi bersalah selalu dengan
menerapkan pasal 3 yang merupakan pasal subsidiar sebagaimana dalam surat dakwaan dan bukan dakwaan primer. Selanjutnya, dalam menjatuhkan pidana pun juga terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal lamanya seorang terdakwa dipidana penjara dengan pasal yang sama, yaitu pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Dalam praktek juga masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan atau orang lain atau suatu korporasi atau setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkannya penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional. Di samping itu, hakim dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang. Dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan negara, kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang. Selanjutnya, putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemindanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum. Pemindanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih jauh lagi. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para koruptor ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain terjadi suatu disparitas pemindaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Kesimpulan yang pertama, dalam menjatuhkan pidana pun juga terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal lamanya. Seorang terdakwa dipidana penjara dengan pasal yang sama, yaitu pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, hakim dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan yang terakhir, hakim dalam menjatuhkan putusan pemindanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemindanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.